Halo. Oke, jadi di BH Abad kali ini kita bakal ngebahas tentang creepypasta. Oh ya, buat kalian semua aku mau bilang kalau BH itu singkatan dari berita horor ya. Awas loh, mikir aneh-aneh. Jadi gini, creepypasta itu adalah kayak kumpulan-kumpulan cerita horor pendek yang ada di internet. Dan kata horor di sini nggak melulu tentang hantu, tapi juga bisa tentang kayak pembunuhan, ataupun stalker, ataupun semacamnya ya. So, untuk itu di BH kali ini gue bakal ngebacain cerita horor pendek untuk kalian semua. Dan semoga cerita creepypasta ini bisa menemani malam hari kalian. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke cerita yang pertama. Aku bangun dan memiliki panggilan tak terjawab. Aku menelponnya kembali dan mendengar ponsel berdering di kamar mandiku. Berarti si penelponnya ada di kamar mandi dia dong. Shit. Oke, lanjut. Aku selalu suka memiliki kekuatan membangunkan orang mati menjadi hidup, terutama jika berdiri di atas kuburan mereka dan mendengarkan mereka mencoba untuk keluar. Hah, gimana? Aku selalu memiliki kekuatan membangunkan orang mati menjadi hidup, terutama jika berdiri di atas kuburan mereka dan mendengarkan mereka mencoba untuk keluar. Mungkin aja dia malaikat maut atau gimana sih? Oke lah kalau gitu lanjut. Aku terlalu banyak minum alkohol sehingga tak bisa bangun dan bak mandi ini terasa seperti mendidih. Aku yakin aku sedang berhalusinasi karena aku melihat pacar baruku memotong sayuran dan memasukkannya ke dalam air. What? Oh, jadi ini maksudnya si pacarnya dibuat mabok, terus mau dimakan deh gitu, di air yang mendidih di bak mandi gitu loh. Oke, cukup bagus. Lanjut. Aku selalu penasaran, mengapa AC-ku selalu merengek di malam hari. Itu tak pernah menggangguku, hingga suatu hari listrik rumahku padam. Oh, jadi mungkin maksudnya ada hantu kali ya di atas AC-nya gitu kan. Ya mungkin Mbak Kunti lagi nangis, kita nggak tahu kan. Oke, lanjut. Nenekku meninggal karena kanker di bulan Februari 2012. Seluruh keluargaku hadir di rumah kakek nenek untuk menenangkan satu sama lain. Lalu, satu malam sebelum acara doa memperingati kematiannya, sepupuku yang berusia 4 tahun mengatakan sesuatu kepada kakek. "Selamat malam kakek, jangan sedih gitu dong, besok kan bakal ketemu nenek." Kami semua yang mendengar biasa saja dan mengira kalau besok kami semua memang akan bertemu dengan nenek di acara memperingati kematiannya. Ternyata kakek meninggal pagi harinya. Oh, jadi si anak kecil itu ngomong kayak dia ngeramal kalau besok kayak lu bakal mati gitu kan. Kakek tenang ya, besok bakal ketemu sama nenek kok gitu. Oke lah, lumayan serem tapi ya lanjut. Ketika anak laki-lakiku berusia sekitar 4-5 tahun, aku mengantarkannya ke toilet agar dia bisa menggosok giginya. Saat itu, ia menjatuhkan sikat giginya dan aku mengembalikan untuknya. Tiba-tiba, mata kami bertemu dan dia terbelalak padaku sambil mengatakan, "Pak, kenapa laki-laki itu bawa pisau?" Sambil menunjukkan jarinya ke belakangku. Oh, maksudnya si papa itu kan ngantar anaknya ke kamar mandi untuk gosok gigi kan. Terus posisi anaknya di sini dan gue sebagai papanya, dia nggak sengaja ngejatuhin sikat gigi. Pas dia ngambil, dia ngeliat, "Pak, kenapa laki-laki itu bawa pisau?" ucap anaknya. Wah, berarti ada orang yang mau ngebunuh mereka gitu kan. Oke, lanjut. Ketika anak perempuanku berusia sekitar 4 tahun, kami tinggal di sebuah rumah yang telah dibangun menjadi 3 apartemen terpisah. Kami tinggal di bagian bawah tanah. Ada sebuah ruang kecil di bawah tangga yang berbentuk semacam lemari. Suatu hari, anak perempuanku terdengar berbicara dengan seseorang. Aku pun menanyakan apakah ia berbicara denganku. Anakku menjawab, "Ma, aku sedang berbicara dengan anak laki-laki yang tinggal di lemari bawah tangga." Jadi selama ini ada bocah laki-laki yang tinggal di lemari bawah tangga mereka. Oke, coba bayangkan aja lu punya adik, terus suatu hari adik lu ngomong, "Kak, aku main ya sama si Bambang di bawah lemari." Gimana gitu kan. Oke, lanjut.
Aku dan anak perempuan kecilku terbangun di pagi hari dan berbaring sambil berbincang. Sebelum bangkit dari kasur, aku berbaring membelakangi dinding dan mengarah ke anakku. Kemudian ia bertanya, "Ibu, itu siapa?" sambil menunjuk ke belakangku. Aku menoleh dan gak ada siapapun di sana. Wow, ini lumayan sih menurut gue ya. Lumayan serem ya. Jadi posisinya ibunya tengkurap. Nih misalnya ada dedek, kok dedek sih manggilnya ya? Ya udahlah. Ini ada dedek tengkurap, terus gue sebagai mamanya kan. Gue ngadap ke dia dan dia ngomong, "Bu, itu siapa?" Nih di dinding gue ya. Oh shit, ini agak lumayan lah ya. Soalnya kayak gini gimana ya, relate gitu kan. Karena ini bisa terjadi loh di kamar kita. Kita kan nggak tahu tuh, waktu lu tidur tiba-tiba dinding lu ada apa gitu kan. Oke lanjut. Aku mengatakan kepada anakku, "Ayo tidur, sudah nggak ada apa-apa di bawah kasurmu sekarang." Ia pun menjawab, "Ma, dia berdiri di belakangmu." Aku masih ingat rasa merinding yang aku rasakan. Jadi guys, maksudnya itu anaknya ngelihat sesuatu di bawah kasurnya. Terus nyokapnya turun ke bawah dong. Mamanya bilang, "Udah tidur, nggak ada apa-apa di sana." Soalnya mungkin mamanya ngira anaknya cuma imajinasi. Tapi waktu anaknya ngomong, "Dia berdiri di belakangmu sekarang." Mamanya langsung merinding dong. Ya kita kan soalnya nggak tahu tuh siapa di belakang nyokapnya. Tiba-tiba anaknya ngomong gitu kan. Kalau gue sih santai, belakang gue cuma ini. Nih si Barbie yang badannya kepotong gitu kan. Ini adek gue. Oke lanjut. Sahabat baik anak laki-lakiku yang berusia 5 tahun mengatakan, "Aku menemukan setan waktu menggali di kotak pasir ini. Sekarang dia tinggal di dalamku." Anak itu dilahirkan di keluarga yang super religius. Pandangan itu jelas tak sehat untuknya. Oh, jadi si bocah laki-laki ini nemu setan dalam kotak pasirnya, terus dia bilang setannya ada dalam dirinya. Oke, tapi agak kurang ya. Lanjut. Ketika mengganti pakaian anak perempuanku di depan pintu lemari yang terbuka, dia melihat ke dalam sambil tertawa-tawa. Aku menanyakan, "Apa yang lucu?" Ia menjawab, "Laki-laki itu." Aku bertanya lagi, "Laki-laki apa?" Kemudian ia menunjuk ke arah dalam lemari dan berkata, "Laki-laki yang berleher ular itu, mah." Aku membalik badan dan enggak menemukan apapun di sana. Setidaknya aku bersyukur anak perempuanku enggak ketakutan. Anjir, jadi maksudnya ada manusia setengah ular atau siluman tinggal di dalam lemarinya gitu ya. Oke, lanjut. Aku ketiduran saat membacakan cerita kepada keponakanku yang berusia 3 tahun. Kemudian, aku terbangun sekitar jam 2 pagi dan terduduk. Suasana sangat gelap dan sepi. Ada sedikit cahaya malam yang menyinari sebagian wajah keponakanku, yang membuatku bisa melihat matanya yang terbelengak lebar, artinya terbuka lebar gitu ya. Kemudian, ia berbisik kepadaku, "Bagaimana caramu keluar dari kotakmu?" Jadi maksudnya di sini si keponakannya tadi udah ngotakin tantenya ya. Kita nggak tahu dikotakin pakai apa ya, pakai peti atau pakai, yang jelas keponakannya pasti mau berbuat jahat. Oke, lanjut. Aku mengoreksinya. "Enggak adek, kita bilangnya selamat malam, bukan selamat jalan." Dia membalasku, "Aku tahu kok, tapi kali ini selamat jalan." Oke, jadi ini maksudnya mungkin kalimat perpisahan ya. Kita nggak tahu anaknya mau ngapain si papanya. Oke, lanjut. Suatu hari, minum dulu ya. Suatu hari, aku bertanya pada anakku, "Ingin jadi apa kamu kalau udah besar nanti?" Dia menjawab, "Orang asing yang suka bawa pisau." Wah, ini nih adik-adik calon psikopat. Oke, lanjut. Aku melihat ke cermin dan mengangkat tangan kanan. Bayangku tersenyum dan ikut angkat tangan kanannya. Oke, lanjut dulu ya. Tak dapat berkata apa-apa. Aku sangat bahagia bisa berkumpul lagi dengan keluargaku. Aku hanya berharap untuk memberitahu mereka kalau aku tidak mati sebelum mereka menutup peti matiku dan memasukkanku ke liang lahat.
Oke, ini cukup creepy ya. Kenapa? Karena gini loh. Mungkin aja si orang itu belum mati, ataupun dia cuma mati suri kan. Terus keluarganya udah ngira dia mati, dan terus bayangin lu masih bernafas, dan akhirnya lu dimasukin ke peti, kubur dong di kuburan. Oke, lanjut. Suatu hari pada malam kerja lembur, kudengar anjingku menggonggong ke arah pintu lemari lobi. Aku tak tahu yang mana lebih menakutkan, gonggongan anjingku yang sudah mati, atau kepala yang mengintip di balik pintu balkon itu. Shit dong, jadi dia dihantui oleh anjingnya yang udah mati, terus sama kepala yang ngintip di pintu balkon. Oke, itu ada... Oke, saya agak merinding, tapi ya sudahlah. Oke, jadi gimana menurut kalian cerita creepypasta yang pertama ini? Yang manakah paling seram menurut kalian? Tulis di komentar ya. Terus kalian ada juga nggak cerita-cerita horor pendek yang pernah kalian alamin, ataupun orang sekitar rumah kalian, atau tetangga, sahabat, mantan, ya. Oke, lupakan mantan, gebetan, ataupun siapapun itu. Pokoknya yang pernah ngalamin pengalaman horor pendek. Tulis di komentar ya. Terus jangan lupa juga bakal ada creepypasta part berikutnya. Oh iya, silakan juga kalau kalian punya cerita horor ataupun cerita pengalaman seram, kalian boleh kirimkan di email yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Gua Albert. Bye.